Nama saya Atin Nurmawada, NPM 191201103. Perkenalkan, nama saya Sulinda Permatasari, NPM 191201109. Nama Nadia Agustina, NPM 191201117. Perkenalkan, nama saya Hoirun Mustafira dari kelas 3C, NPM 191201136. Perkenalkan, nama saya Rafika Yula Arumsari, NPM 191200138. Saya Khairunisa Septianingsih, NPM 191200142. Adalah sebuah pandangan tentang penelitian terhadap ukuran apa kecerdasan seseorang. Kecerdasan ganda terdiri dari 7 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, adalah kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. 2. Kecerdasan logika matematika yang merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis serta menyelesaikan operasi matematika. Yang ketiga, kecerdasan spasial, membangkitkan kapasitas untuk berpikir dalam cara 3 dimensi seperti yang dilakukan oleh pelaut, pilot, pemahat, pelukis, dan arsitek. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan bayangan eksternal dan internal. 4. Kecerdasan kinestik, tubuh memungkinkan seseorang untuk menggerakkan objek dan keterampilan-keterampilan fisik yang halus, jelas terlihat pada diri atlet, penari, dan ahli bedah. Kelima, kecerdasan musik, jelas kelihatan pada seseorang yang memiliki sensitivitas kepada pola titik nada, melodi, dan ritme. 6. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Hal ini terlihat pada guru, pekerja sosial, artis, atau politisi yang sukses. Yang terakhir, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seorang. Kecerdasan ini ada pada ahli ilmu agama, psikolog, dan ahli filsafat. Pengertian kecerdasan ganda menurut para ahli. Yang pertama, menurut Howard Gardner, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan suatu macam kecerdasan, melainkan seluruh kecerdasan yang selama ini dianggap ada 7 macam kecerdasan, dan pada bukunya yang mutakhir ditambahkan 3 macam kecerdasan. Menurut David Gilaizer, memberikan petunjuk untuk mengubah dan meningkatkan kecerdasan tersebut lengkap dengan instrumentasinya dalam pembelajaran. Ia mengembangkan proses pembelajaran di kelas dan memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan ganda anak. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Gardner. Yang pertama, manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan realitas majemuk. Yang keempat, pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Manfaat dari teori kecerdasan ganda ini, yang pertama, kita dapat menggunakan kerangka multiple intelligence dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat suatu pertunjukan, dan lain-lain. Yang kedua, dengan menggunakan multiple intelligence ini, kita dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat di dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Dan yang kelima,
pada saat kita mengajar untuk memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman, belajar yang positif, dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan masalahnya sendiri. Kelebihan kecerdasan ganda. Pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Ketiga, membuka kesempatan pada pelajar untuk lebih kritis dan berpikiran terbuka. Keempat, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pelajar. Kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kekurangan teori kecerdasan ganda. 1. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. 2. Bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional massa atau klasikal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Contoh penerapan kecerdasan ganda. 1. Meningkatkan kecerdasan bahasa dapat dilakukan dengan cara mengadakan permainan merangkai kata. 2. Meningkatkan kecerdasan visual dapat dilakukan dengan cara sering berlatih permainan gambar 3 dimensi, puzzle, kubus, dan teka-teki visual lainnya. 3. Meningkatkan kecerdasan matematis logis dapat dilakukan dengan cara berlatih menghitung soal-soal matematika sederhana di kepala. Contoh, berapa 21 dikali 40 dalam waktu 5 detik? 4. Kecerdasan musikal dapat dilatih dengan cara mengunjungi konser atau pertunjukan musik. 5. Meningkatkan kecerdasan kinestetik dapat dilakukan dengan cara bergabung dan berlatih bersama dengan grup olahraga di lingkungan. 6. Meningkatkan kecerdasan interpersonal dapat dilakukan dengan cara memilih tokoh favorit yang positif dan baca serta jadikanlah mereka sebagai imajinasi dalam memecahkan suatu permasalahan. 7. Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis yaitu memelihara hewan favorit.